Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pelajaran prakarya hari ini, Ibu akan kasih tugas kalian yaitu berupa lembar kerja 3 dan 4. Sebelumnya, ya, sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu untuk tugas LK-nya. Nah, hari ini tentang motif ragam hias abstrak. Nah, lihat. Nanti sebelumnya ini contoh ya, contoh motif ragam hias abstrak yang Ibu cari di Google ya. Nanti Ibu kasih nama captionnya. Nah, ini contohnya motif ragam hias abstrak seperti ini. Lalu lihat, motif ragam hias abstrak merupakan salah satu bentuk ragam hias yang unik. Nah, ragam hias abstrak memiliki motif yang tidak dikenali atau susah untuk dikenali. Motif ini seperti tidak menggambarkan suatu objek yang khusus, ya, objek alam maupun objek hayalan. Motif ini juga tidak menggunakan unsur tulisan yang dapat terbaca. Nah, dari gambar yang tadi itu merupakan salah satu contoh motif ragam hias abstrak. Bentuk ini dapat dilihat pada kain tenun, kain bordir maupun beberapa ukiran dan peralatan rumah tangga. Ya, penggambaran ragam hias lebih bebas, tidak tergantung pada objek maupun garis. Namun motif tetap diyakini memiliki makna dan filosofis yang mendalam. Nah, motif abstrak bukan merupakan hasil tiruan atau olahan dari alam maupun bentuk yang tidak nyata atau ilusi, namun tetap memiliki keharmonisan dan ritme yang indah. Beberapa contoh motif abstrak ialah motif baji, motif tumpal, dan pilin. Bentuk abstrak bisa terdiri dari abstrak simbolis seperti tanda baca dan lambang-lambang, serta abstrak filosofis seperti huruf Cina. Nah, berikutnya motif ragam hias anyaman. Ya, anyaman tentu kalian pernah lihat ya. Ya, ini ragam hias anyaman merupakan salah satu bentuk ragam hias yang sudah terkenal. Ragam hias ini banyak ditemukan pada perabotan rumah tangga, khususnya yang terbuat dari rotan. Ragam hias anyaman sudah terkenal sejak dahulu dengan variasi desain anyaman yang banyak dan beragam. Nah, gambar di atas merupakan salah satu contoh ragam hias anyaman. Ragam hias anyaman umumnya memiliki dua warna seperti di atas, namun tak jarang terdiri hanya satu warna saja. Desain ragam hias anyaman biasanya menggunakan jalinan geometris yang dekoratif. Beberapa jenis anyaman yang ada ialah liris, lampitan, mosaik, zruno, kembar, dan kembang. Ya, motif anyaman sebagian besar digunakan untuk keperluan desain interior dan beberapa perabotan rumah tangga. Corak anyaman merupakan motif yang telah ada dan berkembang secara turun-menurun, hingga muncul beberapa kreasi turunan anyaman dari pengembangan yang ada. Nah, selanjutnya motif ragam hias barong. Nah, ini gambarnya ya. Nah, motif ragam hias barong merupakan salah satu jenis dari ragam hias Nusantara yang berasal dari daerah Bali. Pulau Bali adalah pulau yang masih sangat kental dengan kebudayaan daerah dan motif lokal, tak terkecuali ragam hias barong yang kerap digunakan dalam upacara daerah adat Bali. Nah, gambar di atas merupakan contoh gambar ragam hias barong, pencampuran warna yang khas dengan pewarna alami dari pengrajin daerah Bali, membuat mutu motif ini memiliki mutu yang berkualitas bagus. Motif ini banyak terdapat pada kain tenun maupun lukisan yang banyak ditemukan di daerah Bali dan sebagian besar Jawa Timur. Nah, istilah barong ditemukan pada beberapa kesenian Jawa dan Bali. Barong merupakan binatang mitologi yang dalam budaya Jawa dan Bali memiliki arti ajaib. Wujud barong merupakan gabungan dari singa, garuda, gajah, dan naga yang masing-masing memiliki kekuatan dan kejayaan. Nah, di sini yang tugas 4 ini kalian setelah melihat ya, setelah Ibu kasih paparan contoh 3 motif ragam hias. Nah, di sini tugas kalian carilah motif ragam hias daerahmu yang terdapat pada kerajinan kayu. Nah, gambarlah motif, tanyakan pada penduduk wilayah sekitar. Teman kita nggak usah tanyakan, tapi kalian cari di Google aja ya. Nama motif masing-masing ragam hias dan makna dari masing-masing motif ragam hias. Nah, berikutnya LK-nya. Nah, bentuk LK lembar kerja 3-nya seperti ini. Ini nama kalian masing-masing, kelas kalian. Nah, sini kalian gambar motif. Nah, ini boleh kalian gambarkan atau kalian tempelkan ya.
Terus di sini nama motifnya apa? Nah, yang tadi yang sebelumnya. Misalkan tadi motif ragam hias barong. Nah, terus makna simbolisnya apa? Dari mana? Dari ragam hias barong. Ya, maknanya. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan. Lihat maknanya apa dari penggambaran di sini ya. Di sini merupakan apa? Mitologi yang dalam budaya memiliki arti ajaib. Wujud barong merupakan gabungan dari singa, garuda, gajah, dan naga yang masing-masing memiliki kekuatan dan kejayaan. Nah, jadi ini kalian cari contohnya ya. Contohnya selain dari yang ibu paparkan tadi, lihatnya di ya, ya, lihat. Kalian cari di Google ya, searching judulnya motif ragam hias daerah. Nanti kalian klik yang ini, yang motif ragam hias daerah. Nanti keluarnya seperti yang tadi, tapi kalian tinggal scroll ke bawah, tuh ada 30 macam motif ya. Jadi kalian lebih variasi. Ibu minta hanya 3 saja ya, 3 saja selain dari yang ibu paparkan tadi. Lanjut. Ya, di sini selanjutnya tugas kalian ini hanya membaca ya, bagaimana cara proses produksi kerajinan bahan keras kedua, yaitu kerajinan keras buatan. Nah, ini ada 2 kan, kerajinan keras alami dan buatan. Nanti akan ibu kasih contoh contohnya ya, contoh berupa YouTube. Nanti kalian baca, kalian pahami. Nah, ini tugasnya. Nah, ini nggak usah kalian kunjungi untuk tugas 5, tapi kalian amati dari YouTube yang kalian akan cari, yang kalian akan buat. Nah, di sini ibu kan ada 2 ya, ini berupa bahan keras alam, ya kan, bahan keras ada 2, bahan keras alam dan buatan. Nanti kalian buat salah satu ya, alam 1, buatan 1. Bentuk lembar kerja 4-nya seperti ini. Nama kalian, nama usahanya apa, alamatnya di mana, alatnya apa, tekniknya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan sketsa produknya atau hasil dari produk yang akan kalian tampilkan seperti apa. Jadi ada berupa kertas ini lembar kerja dan juga nanti akan ada hasilnya. Paham ya? Itu untuk tugas kalian. Terima kasih pemaparan dari Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.